Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma sholatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ya mu'tamu. Ya Rabbana waghfir 'lana dzunubana wa walidina wa muslimu. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya Fattahu. Amin 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 wa ya Alimu. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadil arifin wa amata an qawadihim hujjat rabbani wa qawli irsyadil ibad ila yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadil akramin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah majelis taklim kaum ibu Masjid Al-Abrar, para ustadzah, ibu aja, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan yang tadi sudah dibaca dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tentang sholat jamaah, sholat yang menurut sebagian ulama hukumnya fardu ain, yakni Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa sholat jamaah fardu ain. Ada juga yang mengatakan fardu kifayah, ada juga sunnah muakkadah. Pentingnya jamaah ini, apalagi di masa-masa awal Islam, jamaah penting demi syiar Islam. Demi syiar Islam menyatakan bahwa di daerah itu udah ada orang Islam. Karenanya ada yang mengatakan fardu kifayah jamaah itu. Fardu kifayah artinya kalau satu kampung dalam menjadi semuanya dosa. Di masa-masa awal perlu adanya syiar Islam, di masa-masa awal perlu adanya pemberitahuan bahwa ini ada orang Islam di kampung ini, maka sholat jamaah itu sangat penting peranannya. Apalagi di masa sekarang ini, diantaranya untuk mempererat tali silaturahim. Nah, ada di halaman 223 yang akan kita baca. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud an ibni Ummi Maktum innahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innal madinata kathiratul hawami wasibai wa ana dharirul basari syasi'ud dari ay ba'iduha wa liya qa'idun yulazimuni ila akhiril hadis. Imam Abu Dawud mengeluarkan sebuah hadis dari sahabat namanya Ibnu Ummi Maktum. Innahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam.
Ibnu Ummi Maktum mendatangi Rasulullah SAW. Faqala, maka berkata Ibnu Ummi Maktum, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal Madinata katsiratul hawami. Sesungguhnya Madinah banyak binatang-binatang, wasibai, dan juga binatang buas. Wa ana dharirul basari, sedangkan saya orang yang tidak bisa melihat, cacat matanya. Syasi'ud dari aibaiha, jauh rumahnya. Wali qaidun, dan saya punya qaidun, orang yang menuntun. La yulazimuni, lihat di situ. Di situ la yulazimuni ya. La ala soal itu kemungkinan tidak ada lanya. Jadi lanya dicoret, yulazimuni. Jadi di syarahnya dan juga di penjelasan lain tentang hadis ini tidak ada lanya, tapi yulazimuni. La ala soal itu yulazimuni. Yulazimuni, yang menetapi qaid, yang menetapi penuntun ini akanku. Fahali rukhsatun, apakah aku punya rukhsah, punya keringanan, an usolliya fi baiti, agar aku sholat di rumah. Faqala, maka menjawab Rasulullah, hal tasma'u nida, apakah engkau mendengar panggilan? Qala, na'am, menjawab Ibnu Ummi Maktum, ya saya dengar ya Rasulullah. Faqala, maka menjawab Rasulullah, fa'ajib fa inni la ajidu laka rukhsatan, maka jawablah panggilan itu, saya tidak menemukan untukmu rukhsah, menemukan keringanan. Sahabat Ibnu Ummi Maktum, sahabat Rasulullah yang buta, tidak bisa melihat. Jadi kalau kemana-mana ya harus ada yang nuntun. Namanya Ibnu Ummi Maktum. Pernah dengar nggak, Bu? Ibnu Ummi Maktum. Kemana-mana sahabat Ibnu Ummi Maktum ini harus ada yang nuntun. Terkait dengan pembahasan jamaah ini, Ibnu Ummi Maktum pernah datang kepada Rasulullah, ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya kan di Madinah itu kan banyak binatang hawam. Hawam itu binatang-binatang yang seperti kutu, semut larang, pokoknya masih binatang-binatang yang kecil-kecil tapi dia ganggu. Itu namanya hawam. Madinah dulu tidak seperti Madinah sekarang. Sama, dulu Jakarta nggak kayak begini, Bu. Banyak kebun, banyak hutannya juga. Namanya ini di kampung buku. Dulu banyak pohon bukunya kan ya, banyak pohonannya. Nah sekarang berbeda. Begitu juga Madinah dulu, itu banyak binatang-binatang kecil-kecil yang mengganggu. Selain itu juga banyak binatang buas, asabuk, sibak namanya. Ini binatang buas ini semua binatang bertaring. Jadi kayak macan, serigala, namanya sibak. Ya Rasulullah, Madinah kan banyak binatang-binatang buas, banyak hewan-hewan pengganggu, dan mata saya buta, mata saya tidak bisa melihat. Rumah saya jauh dari Madinah, kalau harus ke masjidmu ya Rasulullah. Memang saya punya ada orang yang selalu nuntun saya buat sholat. Gimana ya Rasulullah? Kalau saya sholat di rumah, kalau saya tidak sholat di masjidmu, di Masjid Nabawi, jauh Rasulullah ke masjid. Udah begitu juga banyak banget tantangannya binatang-binatang itu. Gimana ya Rasulullah? Apa ada keringanan buat saya supaya saya nggak sholat di masjid, nggak jamaah, sholat sendiri di rumah, boleh atau enggak? Jadi minta keringanan dari Rasulullah. Rasulullah menanggapi, wahai Ibnu Ummi Maktum, sahabatku, apakah kamu mendengar azan? Iya, saya dengar. Azan sampai ke rumah kamu? Iya, saya mendengar ya Rasulullah, sampai ke rumah saya dengar panggilan itu. Kalau begitu datang ke jamaah. Wajib, saya tidak menemukan rukhsah, tidak menemukan satu keringanan untukmu hingga sholat kamu boleh di rumah, tetap wajib datang. Dan dilanjutkan di sini, rukhsah yang dimaksud itu apa? Wa huwa man sami'an nida wa huwa man sami'al munadiya bis shalah. Orang yang mendengar munadi muadzin bis sholati untuk sholat, falam yamna'hu min ittibahi udrun, maka lalu tidak mencegahnya untuk mengikuti muadzin, satu udur pun tidak ada, satu udur
Alasan kila wa mal udru, dan apakah uzurnya? Qala, maka menjawab Rasulullah, khaufun aw maradun lam tuqbal minhu sholatu allati shalla yani fi baiti. Udurnya yaitu takut dan juga sakit yang sholat di rumah itu tidak bisa diterima. Ini jawaban Rasulullah untuk sahabat namanya Ibnu Ummi Maktum. Enggak ada, tidak ada keringan, tidak ada keringanan, tidak ada rukhsah. Kamu bisa, orang yang menuntun kamu bisa menuntun kamu meskipun jauh. Asal kamu mendengarkan panggilan azan, maka kamu wajib datang ke masjid. Meskipun banyak binatang buas, banyak halangan dan rintangan, asal kamu mendengarkan suara azan, maka wajib atas kamu datang ke masjidku, kata Rasulullah. Kecuali kalau memang ada uzur. Apa yang uzurnya Rasulullah? Uzurnya yaitu takut. Ibu-ibu hadirin jamaah Allah, termasuk uzur sholat jamaah dan juga sholat Jumat itu takut khawatir akan rusaknya harta kita atau keluarga atau kehormatan kita. Orang sholat jamaah dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kedengeran. Tapi kalau kita tinggal, kita khawatir harta kita ini ada yang ngambil. Itu termasuk uzur. Boleh gak sholat? Jadi sholatnya dekat tokonya aja. Warung-warung, sholatnya di warung aja. Kenapa? Khawatir. Kalau ada kekhawatiran. Termasuk uzur juga takut terhadap kerusakan, bukan kerusakan harta tapi diri kita. Dengar suara azan, tapi waktu mau berangkat, kayaknya nih kalau berangkat ini bahaya karena di sono lagi ada kerusuhan semuanya diambilin. Jadi bisa-bisa namanya orang musuh kan siapa aja itu bisa kena. Daripada saya celaka pergi ke masjid, maka saya sholat di rumah aja. Boleh. Itu termasuk udzur. Termasuk satu alasan boleh meninggalkan sholat jamaah. Termasuk uzur juga kalau takut keluarganya itu dalam bahaya. Saya mah nggak ada jalan, misalnya saya jalan nggak ada kesulitan apa-apa, nggak ada kerusuhan, aman jalan, harta juga nggak punya apa-apa. Saya mah nggak khawatir hartanya hilang, tapi saya khawatir anak saya, istri saya kalau ditinggal, ini khawatir sama orang jahat misalnya. Uzur juga, artinya boleh meninggalkan sholat jamaah. Ini namanya uzur khauf, uzur takut, khawatir. Orang yang khawatir kalau jalan ke masjid dia dalam bahaya, atau khawatir jika meninggalkan keluarganya dalam bahaya, atau khawatir jika ditinggalkan ke jamaah ke masjid hartanya ini dalam bahaya, maka termasuk uzur untuk tidak sholat jamaah. Boleh sholat di rumah, cuman bu jangan dijadiin alasan. Jangan jadiin alasan orang hartanya cuma panci atau meniti doang sama sodel, takut panci saya hilang, nah saya nggak jamaah aja. Nggak boleh dijadikan alasan. Takut saya ada itu di depan itu ada preman aja. Nah, itu bukan keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan, tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk tidak sholat jamaah. Ini uzur khauf, uzur yang pertama. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah, marad itu sakit. Termasuk uzur, termasuk alasan boleh meninggalkan sholat jamaah, sakit tentunya. Sakit, namanya sakit, jangankan sholat jamaah, sholat sendiri aja itu boleh dapat keringanan dalam posisi tidak seperti waktu normal. Maksudnya bukan keringanan kita sholat, bu, selama hayat masih di kandung badan, ayo maju. Selama hayat masih di kandung badan, ibu masih ada pikirannya, masih bisa berpikir, masih sadar, maka sholat wajib, nggak boleh tinggal. Lagi di ruang, misalnya nih, dari IGD, tahu IGD bu?
Ibu tanya IGD apa MBG? IGD, instalasi gawat darurat. Meskipun merem aja matanya, meskipun belum wudhu, kalau masih sadar dan masih ada aku, masih hidup, wajib sholat itu. Walaupun kondisinya udah gak memungkinkan lagi buat berdiri, buat duduk, udah begitu aja, isyarat, pakai isyarat. Nah kalau udah rada mendingan, misalnya udah rada mendingan, bisa bukan cuma sadar, tapi bisa berbaring ke kanan, baring ke kanan. Baring ke kanan itu begini Bu, ini kiblat. Nah sholatnya begini, palanya di sini. Nama ini berbaring ke kanan. Ini kalau udah mulai rada mendingan, jadi udah agak sehat. Kalau begini terus ditampakkan lagi kesehatannya Allah, bisa sebenarnya nggak berbaring kanan, tapi duduk boleh, sholatnya duduk. Singkatnya sholat itu tidak ada keringanan, ditinggalkan meskipun dalam keadaan sakit parah, selama masih sadar, masih ada ruh dalam jasadnya, maka tetap wajib hukumnya. Ini sholat sendiri. Nah yang sholat sendiri aja ada udhurnya kalau sakit, apalagi sholat jamaah. Termasuk sholat jamaah, maka orang yang dalam keadaan sakit tidak memungkinkan dia datang ke masjid berjamaah, boleh sholat di rumah, boleh sholat sendiri, tidak harus ke masjid. Ini udhur, termasuk udhur yang kedua. Nah ada tambahan satu lagi, termasuk udhur sholat jamaah dan juga udhur sholat Jumat. Hujan, apa Bu? Hujan kan air semua ya, air semua. Coba hujan turun duit cepean, basah semua hujan. Hujan termasuk udhur jamaah. Dalam kondisi hujan, kita di rumah pengen berangkat sholat ke masjid, tapi hujan, maka termasuk udhur. Ini boleh tidak jamaah, di rumah aja. Ini udhur hujan. Ini tiga ini, takut, kemudian sakit, kemudian juga udhur. Ini alasan atau satu hal yang membolehkan orang tidak jamaah. Bahkan dalam pembahasan sholat jamaah itu ada udhur, ada satu keringanan sholat jamaah namanya jamaah takdim bil mator. Jamaah takdim tapi sebabnya sebab hujan. Saya pernah waktu itu sholat maghrib, padahal nggak pergi. Ya pergi sih saya, perginya ke mestik Bu. Boleh nggak ke mestik di jamaah? Ke mestik di Jawa boleh nggak? Nggak boleh. Saya pergi ke mestik. Di mestik itu ada masjid namanya Masjid Himmatul Masakin, masjid baca tayang ngaji. Di situ saya memualim sama Alhamdulillah syahidami ngaji habis maghrib, mulai ngaji habis maghrib. Waktu maghrib sholat jamaah itu udah mulai hujan. Nah ini mualim bilang sama murid-muridnya, sama jamaah, kita jamaah ya. Di jamaah Bu, boleh jamaah sholat, boleh jamaah takdim dalam keadaan hujan. Tapi jamaahnya cuma jamaah takdim, nggak boleh jamaah akhir. Dan juga syaratnya mulai dari sholat pertama sampai takbir sholat kedua itu hujan masih terus berlangsung, atau ada hujan, masih ada hujan. Jadi mulai dari takbir sholat maghrib itu sudah hujan. Di tengah-tengah sholat maghrib berhenti nggak apa-apa. Yang penting nanti pas takbir sholat isya itu masih ada hujan lagi. Kalau ada syarat-syarat itu terpenuhi, kondisi-kondisi itu, maka boleh kita sholat jamaah takdim bil mator, sebab hujan. Nah ini hujan juga jadi satu keringanan, jadi satu udhur orang yang jumatan. Kalau hujan boleh nggak jumatan. Orang yang mau jamaah kalau hujan boleh nggak jamaah, dari rumah aja. Ya di rumah aja orang dia mah kagak hujan juga nggak jamaah, apalagi hujan. Nah begitu juga sholat yang harusnya di waktu-waktu tertentu, maghrib ya di maghrib, isya ya isya. Nah ini boleh digabung, ditakdim sebab hujan. Nah hujan termasuk udhur. Ini sahabat Ibnu Ummi Maktum, ada keringanan, ada rukhsah kalau ditemukan udhur
ditemukan alasan boleh meninggalkan sholat jamaah. Wa su'ila Ibnu Abbasin, dan ditanya sahabat Ibnu Abbas, amman yasumun nahara, tentang orang yang puasa seharian, puasa siangnya, wa yaqumul laila, dan juga ibadah malam qiyamul lail, wala yusalli fil jamaati, tetapi dia tidak sholat jamaah, wala yujmi'u, dia enggak jumatan. Faqala, maka berkata sahabat Ibnu Abbas, in mata hada, itu ada taknya, in mata hada fahuwa finnar, kalau orang ini mati dia di neraka tempatnya. Sahabat Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah yang dari kecil oleh Rasulullah sudah didoakan, Allahumma alimul Quran, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu, Allahumma alimul Quran wa alimhu ta'wilah, wa alimhu ta'wilah. Ya Allah, ajarkanlah dia Al-Quran dan ajarkanlah dia takwil atau memahami ayat Quran. Sahabat Ibnu Abbas termasuk ulama sahabat atau orang-orang alimnya sahabat. Sahabat itu sahabat Rasulullah, ada yang biasa-biasa aja, ada yang biasa-biasa aja, ada yang awam. Awam kalau manggil Nabi, kalau manggil Rasulullah kenceng-kenceng, ada yang begitu. Jadi yang modelnya kurakan ada juga, tapi ada juga yang alim. Ibnu Abbas ini termasuk sahabat alim, ulamanya para sahabat, termasuk golongan ulamanya para sahabat. Ibnu Abbas pernah ditanyakan kepada Ibnu Abbas, ada orang, wahai Ibnu Abbas, dia puasanya rajin, tiap hari dia puasa, malamnya begadang ibadah terus dia mulai, tapi dia nggak pernah sholat jamaah dan juga nggak jumatan. Gimana tuh? Kata Ibnu Abbas, itu orang kalau mati tempatnya di neraka. Alhamdulillah. Orang nggak pernah jumatan, nggak pernah jamaah, jadi sendirian aja, dia sendirian. Dia mengamalkan agamanya, dia mengamalkan ajaran-ajaran Islam, tapi maunya dewekan. Tahu dewekan, Bu? Dewekan itu sendirian. Dia maunya sendirian, ya. Dia nggak mau kumpul sama orang, di neraka nanti tempatnya. Lagi pula, Bu, orang rajin puasa, rajin sholat malam, tapi nggak kumpul sama orang, sholat jamaah dia nggak, jumatan apalagi nggak pernah. Nanti emang waktu dia mati, dia mau jalan sendiri kuburan. Siapa kira-kira yang ngurusin dia? Tetangganya yang ngurusin, orang-orang di sekitarnya. Dia nggak pernah kumpul orang, ya dia mandi sendiri, pakai kafan sendiri, jalan sendiri kuburan dah. Ya, orang nggak kenal orang, nggak kenal tetangga, nggak kenal sama kerabat-kerabatnya. Dia nggak pernah sholat jamaah, nggak pernah sholat Jumat, meskipun begadang malam ibadah, meskipun dia puasa tiap hari. Kata Ibnu Abbas, tempatnya di neraka. Itu tempatnya, naudzubillah. Ini pentingnya ibadah sholat jamaah. Dalam Islam ada yang dimaksud, ada yang disebut dengan kesolehan individu atau kesolehan sendiri-sendiri. Ada kesolehan sendiri-sendiri, ngatur ikhlas, ngatur hati kita supaya kita tawadhu, supaya kita bebas dari riya. Itu sendiri-sendiri tuh, sendiri-sendiri masing-masing. Yang berkaitan dengan ilmu hati ini masing-masing. Tapi ada juga kesolehan sosial. Kesolehan sosial yang kita kudu bareng-bareng sama tetangga, kudu bareng-bareng sama orang-orang yang kita kenal, terutama orang dekat kita. Dekat di sini bisa dekat dalam arti nasab, bisa juga dekat dalam arti letak tempat tinggal kita, yaitu tetangga yang maksud. Nah, kesolehan sosial ini perlu juga kita kumpul, biar rukun sama tetangga, kita sholat jamaah, kita bareng-bareng ngaji. Sebab nanti kalau mati nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa kita jalan sendiri, nggak bisa mandi sendiri, diurusin sama orang. Makanya saya selalu bilang, yang ngurusin mayit itu ada berapa yang wajib, Bu?
Yang pertama mandiin, yang kedua mengkapanin, yang ketiga sholatin dulu, yang keempat gotong dulu. Langsung kubur aja pun bisa, gotong dulu, harus digotong, kuburi. Jadi ada 5 walaupun 4 yang dibahas di pembahasan fikih, 4 emang. Tapi itu merupakan kelaziman, artinya kelaziman. Ya iya, kalau udah disolatin ya pasti digotong. Nah itu semuanya dilakukan oleh orang yang masih hidup, dari tetangga kita, dari kerabat kita. Karenanya harus baik-baik, harus kumpul sholat jamaah, kumpul ngaji bareng. Warwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Umar kharaja ila bustan faraja'a faqad shallan nasul asra. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar bahwasannya Sayyidina Umar pernah pergi ke kebunnya. Faraja'a, lalu dia kembali, faqad shallan nasul asra, sedangkan orang-orang sudah selesai salat asar. Faqala, maka berkata Sayyidina Umar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua milik Allah dan kami hanya kepada Allah kembali. Fatatni sholatul asri, luput akanku sholat asar. Sholat asar udah lewat, saya nggak dapat sholat asar. Fil jamaati, dengan jamaah. Usyhidukum, aku menjadikan kalian sebagai saksi. Ini saksikan anna haidi alal masakini shadaqah. Anna haidi ala masakini shadaqatun. Sesungguhnya kebun saya untuk orang miskin ini sedekah. Ailiyakuna kafaratan lima duji'a, menjadi kafarah atau menjadi penghapus dosa, lima duji'a, untuk sesuatu yang disia-siakan. Maksudnya sholat jamaah. Sahabat Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab pernah jalan-jalan ke kebunnya. Ya, beliau punya juga kebun, punya juga tanah. Jalan-jalan, selesai habis melihat kebunnya, mau pulang, ternyata di masjid orang-orang udah bubar sholat jamaah, sholat asar. Kalau ibu kira-kira gimana? Alhamdulillah. Kalau Sayyidina Umar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nggak dapat asar jamaah saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nggak dapat sholat bareng sama orang-orang di masjid saya. Innalillahi, musibah, bu, musibah, nggak dapat sholat jamaah, itu musibah. Sedih Sayyidina Umar ketika nggak kedapatan jamaah bareng sama orang-orang, lewat jamaah. Nah, bukan cuma sekedar sedih, untuk menebus atau membayar kafarah, untuk menebus kesalahan ini sudah menyia-nyiakan sholat jamaah asar gara-gara cuma ngeliat kebun, ini gara-gara kebun nih, ini gara-gara tanah nih, maka saya gagal sholat jamaah. Kata Sayyidina Umar, nih dengerin orang-orang, ini kebun saya sedekahin buat orang miskin semuanya. Tuh, ibu berani gak bu? Kagak sholat jamaah, kontrakan 1 pintu kasih orang. Kagak sholat jamaah, kemudian sedekahnya nggak tanggung-tanggung, sedekahnya 200 juta. Tuh kagak sholat jamaah. Karena musibah dalam agama itu sebenarnya lebih berat dibanding musibah dalam dunia. Kalau musibah dunia mah kehilangan biasa aja. Tapi kalau kehilangan agama, maksudnya kehilangan kesempatan melaksanakan amalan-amalan utama, sholat jamaah ketinggalan, ngaji ketinggalan, itu musibah yang sebenarnya itu musibah yang sebenarnya lebih dahsyat dan lebih mengerikan dibanding musibah dunia. Ulama-ulama dan juga para sahabat ini orang-orang salaf soleh, orang-orang terdahulu, orang-orang soleh seperti para sahabat, termasuk diantaranya sahabat Umar. Ini kalau kelewatan sholat jamaah sedih, dan kesedihannya ini membuat dia harus membayar kafar. Biarin saya sedekahin kebun saya buat orang-orang miskin, bayar.
bayar gara-gara nggak salat jamaah. Enak itu Ustazah Yana, nggak ngaji bayar kafaroh. Saya nggak ngaji ya Allah Yana, ini buat bayar kafarohnya saya kasih buat uang kas 3 juta. Satu kali nggak ngaji, gara-gara kelewatan nggak ngaji misalnya, nyesel kayak Bu Haji Maryam nggak dapat. Nyesel saya nggak ngaji kemarin ya Allah, ngapa nggak ngaji? Ini saya bayar kafaroh buat uang kas 3 juta misalnya. Itu namanya benar-benar sedih karena kena musibah agama, ketinggalan jamaah, ketinggalan ngaji, ketinggalan sholat. Ya itu musibah agama benar-benar lebih mengerikan dibanding musibah dunia. Qala Hatim al-Asam, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.